Siapa yang benci dengan sunnahku, orang itu bukan bagian daripada umat. Jadi jangan benci sama sunnah Nabi. Kalau kita sudah tahu sunnah Nabi, meskipun kita nggak melakukannya, karena hukumnya sunnah, mulut jangan menghina. Nanti dicoret Nabi, kau bukan umatku, sial banget ya nggak? KTP Islam, kubur di kuburan orang Islam, ya nggak? Disolatkan jenazahnya cara Islam. Giliran di akhirat baris dikeluarkan. Kau keluar. Gara-gara kau benci sama satu sunnah Nabi. Jangan. Kalau kita nggak mau nikah sampai mati, tidak berdosa. Karena nikah tidak wajib. Tapi jangan menghina orang yang nikah. Paham? Nikah itu mubah. Mau nikah silakan, nggak mau nikah. Banyak juga sahabat Nabi yang nggak nikah. Utbah bin Amir nggak nikah. Abu Darda nggak nikah. Banyak sahabat Nabi yang tidak nikah. Di dalam kitab Al-Bayan, Syekh Imroni jilid 9 dijelaskan. Ada banyak sahabat Nabi tidak kawin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan taklim kita dengan membacakan hadis daripada kitab Muntakhab Hadis. Hadis yang ke-100. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi. Tinggal bersama Nabi. Waktu usia 8 tahun, beliau usia 8 tahun, Nabi pindah ke Madinah. Ibu beliau membawa Anas bin Malik ini jumpa Rasulullah. Kata ibu beliau, ini anak saya sedekahkan untuk Nabi supaya berkhidmat. Mengurus Nabi, ngambilkan air wudu, ngambilkan air mandi, mencuci baju Nabi. Anak umur 8 tahun, Masya Allah. Begitu bertanggung jawabnya. Anak umur 8 tahun zaman itu. Nabi sebetulnya nggak mau terima itu, tapi ibunya antar. Nabi tidak mau mengecewakan, diambilnya anak. Jadi dia ngambil air wudu Nabi, ngambilkan air minum Nabi, cucikan baju Nabi, apa-apa yang bisa dia kerjalah. Selama 10 tahun sampai Rasulullah wafat. Rasulullah kan di Madinah 10 tahun. Berarti usia 18 tahun ya. Beliau penghafal hadis nomor 2. Paling banyak dari sahabat. Pertama yang paling banyak menghafal hadis Abu Hurairah. Versi kita lah. Kalau versi Syiah kan Ali lah. Sayyidina Ali lah paling banyak. Kalau penghafal hadis tentu Abu Hurairah nomor 1. Makanya kalau kita baca hadis an Abi Hurairah an hadis paling banyak.
11.000 hadis. Nomor 2 Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini yang ikut Nabi 10 tahun sejak umur 8 tahun. Beliau orang Madinah, bukan orang Mekah. Abu Hurairah orang Yaman. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, penghafal hadis nomor banyak, paling nomor 3. Yang ketiga, yang keempat Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini selama 10 tahun membantu Rasulullah, nggak digaji. Kalau Rasulullah makan, kasih makan. Kalau Rasulullah dapat susu, kasih susu. Nggak digaji. Tapi Nabi mendoakannya. Dipegang kepalanya, didoa, ya Allah berkatilah usianya dan kehidupannya Anas bin Malik. Dan Nabi minta barokah. Dan beliau alhamdulillah hidupnya berkah. Umurnya 120 tahun. Sempat mengajari Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu 7 gurunya adalah sahabat Rasulullah. Salah satu diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Utsman bin Hunayf, pemegang kunci Ka'bah, itu gurunya Imam Hanafi. Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i lahir. Umur Imam Hanafi dengan Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, guru Imam Maliki, itu jaraknya 25 tahun. Lebih tua Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi ini banyak dicaci-caci oleh orang sekarang. Ahli ra'yun, ahli pendapat, menghafal hadis juga nggak banyak. Iya, tapi 100.000 kok nggak banyak. Berapa? 100.000 hadis hafal kok nggak banyak. Kita 40 aja salah baris. Imam Syafi'i lahir, Imam Hanafi wafat. Jadi Imam Hanafi menghafal 100.000 hadis, tapi 7 gurunya sahabat Nabi. Jadi beliau tabi'in. Orang yang ketemu sahabat Nabi disebut tabi'in. Imam Maliki hafal 600.000 hadis. Imam Maliki gurunya Imam Syafi'i. Imam Maliki hafal 600.000 hadis, sempat mengarang kitab hadis namanya Al-Muwatta. Tapi disusun bab-babnya itu bab fikih. 90.000 hadis yang dia saring masuk dalam Al-Muwatta. Kenapa disebut kitab itu namanya Al-Muwatta? Karena seluruh ulama zaman itu yang ada di Madinah sepakat kitab itu bagus. Disepakati, maka disebut Al-Muwatta, yang disepakati. Nah, murid Imam Syafi'i namanya Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Beliau hafal 1 juta hadis. Bukan main. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini salah satu guru Imam Hanafi. Panjang umur 120 tahun. Anaknya 120 orang. Berkat kan? Istrinya saya nggak tahu, nggak disebut. Berapa istrinya tidak disebut. Kalau 120 pasti banyak lah istrinya kan. Mati, kawin lagi, mati, kawin lagi. Dan beliau itu petani, nanam korma. Kormanya itu bunganya itu harum seperti kasturi. Satu-satunya kebun korma yang bunganya harum seperti minyak kasturi, Anas bin Malik. Jadi kalau musim bunga, rontok-rontokannya itu diambilin orang untuk minyak wangi. Berkahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kurmanya 2 kali berbuah dalam setahun. Nggak ada itu. Kurma itu berbuah sekali setahun. Anas bin Malik kurmanya 2 kali berbuah setahun. Jadi memang doa Rasulullah itu terbukti beliau hidupnya berkah. Akibat karena apa? Karena berkhidmat kepada Nabi 10 tahun ngurusi Nabi, nggak digaji. Kalau bahasa Arabnya khodam, apa? Bahasa Indonesia pelayan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pelayan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, qala liya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah SAW kepadaku, bukan, hadis ke-100, hadis 99. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata beliau, ja'a salah satu rahdid ila buyuti
azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang anak muda kepada rumah daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Nabi itu didatangi. Walaupun didatangi anak muda, istri Nabi aman karena rumah Nabi pakai tabir. Ada hijab. Surah Al-Ahzab ayat 52 atau ya 52. Jadi kalau kamu mau meminta sesuatu kepada istri Nabi, mintalah dari belakang hijab. Min waroi hijab. Jadi Nabi itu nggak pernah rumahnya itu pelong begini pakai tabir. Bahkan ketika Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu orang buta, muazin Nabi, muazin subuh Nabi kan 2 kali azan subuh. Muazin beliau datang buta ke rumah Nabi, Siti Aisyah nggak pasang tabir, nggak dipasang tabirnya. Masuk Abdullah bin Umi Maktum, kata Nabi, kenapa nggak dipasang tabir? Dia kan buta. Kata Rasulullah, dia buta, kamu kan enggak? Oh, dipasang. Begitu. Jadi sedangkan istri Nabi aja yang radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu, dua-duanya diridhoi Allah, ketemu nggak boleh kita, apalagi kita, istri kita sama tukang tagih kredit pakai tabir. Saya rumah saya pakai tabir sejak kami menikah sampai sekarang. Yang paling hebat guru saya, guru bahasa Arab saya, namanya Syekh Azhari Al-Martubumi. 2 minggu yang lalu saya ke Medan, saya ziarah kubur beliau. Wafat usia 98. Jadi waktu saya ngaji belajar bahasa Arab dengan beliau itu berdua saja. Istrinya itu sediakan minum dari balik tabir. Ketuk tuh, tok. Terus guru saya bangun ngambil minum, kasih. Saya bilang, saya panggil Wak. Wak umur berapa? 83. Nenek umur berapa? Hampir 80. Kenapa dia nggak antar teh langsung kemari aja? Begitu guru saya itu. Mana boleh dia jumpa orang laki-laki yang bukan ajnabi kecuali pakai tabir, istri Nabi aja pakai tabir. Allah, dan nenek umur 79. Ini muridnya kayak bandel ya. Nggak akan mungkin lah saya jatuh cinta sama nenek itu. Jangan kau lebih pandai dari Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang jatuh dari langit mesti ada yang ngutip. Dikulisain sakit. Sesuatu yang jatuh dari langit mesti ada yang ngutip. Nggak mungkin terus saya mengutip nenek umur 79 tahun. Jangan lebih pandai kamu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang sesuatu yang jatuh dari langit mesti ada yang ngutip. Oh iya. Lebih pandai kamu apa Imam Syafi'i? Lebih pandai Imam Syafi'i. Betul juga. Lama-lama saya pikir betul juga. Seandainya ada orang iseng naik helikopter, buang air besar dibungkus plastik, dibuang gitu, jatuh di tengah-tengah pasar. Apa ini? Oh, tahi. Tapi ya, ada yang ngambil tuh. Loh kok diambil tahi tapi dari langit. Jangan-jangan tai dewa. Saya pikir hebat Imam Syafi'i. Sampai wafat saya tidak pernah tahu muka istri guru saya itu. Tidak pernah tahu saya. Padahal sudah 79 tahun waktu itu. Kemarin saya ziarah kubur murid cucunya yang membawa saya ke kubur itu. Saya nangis, saya pikir, wah ini pernah menunjukkan satu kepada saya bahwa istrinya umur 79 tahun aja nggak dikasih izin jumpa dengan laki-laki lain. Apalagi waktu 19 tahun coba itu. Waktu istrinya 19 tahun kira-kira dikasihnya nggak ketemu. Guru saya itu pendekar. Guru beliau silat Datuk Sunggal. Jadi panglimanya Sultan Delhi Datuk Sunggal. Saya bilang jago, Datuk Sunggal. Oh jago. Kerbau dibanting. Hebat sebenarnya.
Kerbau itu kalau berdiri ditekan sama dia pakai tangan. Duduk kerbau itu. Hebat sekali tenaga dalamnya. Kakek guru saya itu kan. Rumahnya dekat dengan saya itu Datuk Sunggal. Hebat sekali. Kerbau ditekan duduk. Kalau uang, oh kalau uangmu kucing. Kami dengan guru kami biasa kami gembira-gembira begitu. Ada juga guru saya yang serius, Syekh Dahlan bisa guru fikih, itu nggak pernah ketawa saya kan. Saya belum pernah lihat beliau terketawa, hahaha, itu nggak pernah dengar musik seumur hidup. Mukanya merah, guru-guru saya senang mau menulis buku tentang guru-guruku. Barangkali ada manfaatnya yang saya mau tulis. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Ada 3 orang anak muda datang ke rumah-rumah istri Nabi SAW. Yas'aluna an ibadatin Nabi SAW. Mereka yang 3 orang ini bertanya tentang ibadahnya baginda Rasulullah SAW. Yang tentu yang tahu yang di rumah Nabi, istri lah ya. Anas bin Malik ngerti juga karena pelayannya. Tapi istri yang paling tahu bagaimana keadaan suami di rumah. Makanya kata Nabi, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah laki-laki yang paling baik terhadap istri. Kalau istri kita sudah bilang kita hebat, itu soheh itu. Istri kita belanja di warung, terus ngobrol-ngobrol dia sesama perempuan. Kok gembira saja, setiap hari senyum aja nih. Ajeng ini bahagia sekali, happy. Oh iya, suami saya, oh itu soheh. Kata kawan-kawannya, apa hebatnya suami kau itu? Pendek, tonggek, pesek, jelek lagi. Walaupun suami saya pendek, tonggek, pesek, jelek, tapi biar kalian tahu ya, suamiku itu soheh. Makanya 3 orang sahabat ini bertanya tentang ibadah Nabi kepada siapa? Istri. Tapi kalau udah istri bilang, kalian senang lah punya laki baik. Kalau lakiku itu sontoloyo, oh itu pasti soheh. Pasti soheh. Jadi siapa laki-laki terbaik? Laki-laki yang menurut istrinya orang. Nah itu saya takut juga kalau ditanya istri saya, menurutkan itu baik nggak? Istri saya bilang, wah itu baik. Kalian jangan kejam-kejam sama istri, baik-baik istri. Karena ukuran kita baik atau tidak, kata Rasulullah, adalah istri. Kalau istri bilang kita baik, berarti kita baik. Sama juga perempuan. Karena Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu perempuan pakaian suami, kamu laki-laki pakaian istri. Nah, kalau kata Nabi laki-laki terbaik ya baik sama istrinya, sama juga perempuan. Ayyumam ro'ah, hadisnya Ibnu Majah. Ayyumam ro'ah matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Hebat hadis ini. Istri manapun, nggak peduli siapa, mau orang hitam, mau orang putih, mau orang merah, mau orang biru, istri manapun, kalau dia mati, si istri itu wa zawjuha anha radin, dan suaminya ridho kepadanya, dakhalat jannah, itu perempuan masuk surga. Bahkan dalam hadis lain, dari pintu manapun dia mau, ada 8 pintu surga dia boleh pilih. Bayangkan. Nah jadi ibu-ibu kalau mau saya ini orang baik atau enggak, kira-kira kalau ibu mati hari ini, suami ibu ridho apa enggak sama ibu? Ayo jawab. Ridho enggak? Atau senang? Kalau ibu meninggal dunia hari ini wafat, kira-kira suami ibu ridho apa senang? Senang. Bahaya. Kalau seorang istri mati, saya bilang mati aja, mati bahasa Arab ya. Halus itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mati itu halus. Seandainya seorang istri mati, ya wafat, kemudian suaminya diberitahu pulang dari kantor, dia lihat istrinya,
Dibuka selendang istrinya. Mati istriku. Terus dia bercucuran air mata, dia bilang, ya Allah, inilah istri yang paling berjasa dalam hidupku setelah itu. Dialah yang mengurus aku bertahun-tahun, makanku, minumku, bajuku. Kalau sakit aku dia yang rawat, kalau aku susah dia yang menghibur, kalau aku sedih dia yang menggembirakan hatiku. Anak-anakku dia urus. Ini istri hebat. Ini wanita ahli surga kata Nabi. Dia bisa masuk dari 8 pintu surga yang dia mau. Tapi kalau suami pulang dikasih tahu istrinya mati, dia buka selendangnya. Dia tanya sama Pak Lurah sebelah, mati? Pak Lurah mati. Mati, mati. Benar, benar. Surat matinya dari dokter. Dia tutup, dia masuk kamar, kunci kamar. Akhirnya mati juga. Ini wanita bahaya besar. Nah, sekarang saya tanya, kalau ibu wafat hari ini, kira-kira suami ibu ridho apa sama? Ridho dan senang. Kira-kira kalau istri kita yang sekarang meninggal dunia wafat, kita ini sedih apa? Ridho apa senang? Kok diam kalian? Saya lama juga saya lihat istri saya dengan segala kekurangannya lah saya lihat. Kalau dia tidur saya lihat, kalau mati dia sedih saya. Baik, mudah-mudahan dengan itu dia masuk surga. Tiga orang ini bertanya kepada istri-istri Nabi di rumah mereka masing-masing tentang ibadah baginda Rasulullah SAW. Falamma ukhbiru, ketika ketiganya diberi kabar tentang ibadah Nabi itu kalau malam begini. Ka'annahum taqalluha. Waduh, seolah-olah tiga orang sahabat Nabi yang muda-muda ini menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Banyaklah kalau segitu. Faqalu, dan ketiganya berkata, wa aina nahnu minan nabi. Tapi walaupun Nabi ibadahnya nggak banyak menurut mereka gitu, tapi kita dibanding Nabi gimana keadaan kita dengan Nabi? Nah itu bahasa, ini bahasa balaghah. Wa aina nahnu minan nabi. Kedudukan kita di mana dibandingkan sama Nabi? Meskipun ibadah Nabi nggak berapa banyak menurut kami, itulah kira-kira menurut kita. Tapi Nabi itu kan kedudukannya agung. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Sedangkan Nabi itu dosa-dosanya yang lalu-lalu sudah diampuni semua. Jadi Nabi nggak punya dosa. Wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang akan datang juga diampuni. Lah kalau kita dosa banyak yang lalu-lalu, yang depan-depan. Kalau ibadah kita seperti Nabi aja, wah kita celaka di akhirat. Kira-kira begitu. Qala ahaduhum, salah satu dari tiga orang sahabat itu berkata, amma ana fa ana usalli laila. Adapun aku akan sholat sepanjang malam abada, selama-lamanya seumur hidup sampai mati. Malam enggak tidur lagi, sholat terus sepanjang malam. Itu janji yang satu. Supaya apa? Supaya lebih banyak dari Nabi ibadahnya. Nanti kalau mati bisa masuk surga. Karena Nabi kan nggak punya dosa. Kalau kita kan punya dosa. Jadi harus mengalahkan Nabi dalam ibadah. Saya mau sholat sepanjang malam nggak tidur. Dalam sejarah yang mampu sholat malam tidak tidur. Dalam sejarah yang saya tahu dua orang. Satu, cicit Nabi SAW, anak Sayyidina Husain, Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Itu satu malam sholatnya, satu hari satu malam itu 1000 rakaat. Dia nggak pernah tidur malam. Anaknya Sayyidina Husain kan dibunuh, dimatiin, di padang kepala. Sayyidina Husain itu dicalimi, dipanah sampai 70 panah nancap di badan beliau. Beliau tetap sholat.
Nah, satu lolos cucu, anak beliau yang masih bayi lolos, dilarikan orang. Namanya Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau sholat 1000 rakaat. Satu lagi Imam Hanafi. Imam Hanafi itu gak pernah tidur malam, sholatnya 1000 rakaat. Jadi 2 orang dalam sejarah yang saya tahu tidak tidur malam, sholat sepanjang malam. Dan memang udah gak mau tidur dan gak lemes, seumur-umur begitu aja. Tidurnya sebentar antara sebelum zuhur, qailullah lah. Menjelang zuhur mereka tidur cukup. Ada yang begitu. Jadi sahabat yang satu dibilang, amma ana, adapun aku, fa ana usolli al-laila abadan. Aku akan sholat malam seumur hidup, gak tidur-tidur sampai mati. Wa qala akhar, satu orang lagi sahabat yang kedua, ketiga orang, yang kedua ngomong, apa kata beliau? Ana asumud dahra wala aftir. Dan aku setiap hari akan puasa seumur hidup, setiap hari. Jadi 1 tahun itu 365 hari kalau tahun Masehi lah. Setiap hari puasa seumur hidup, gak pernah buka-buka. Ini yang begini ini berat tentunya, tentu berat. Namanya puasa dahri, puasa sepanjang tahun. Di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi, kalau sepanjang tahun 1 hari pun gak pernah libur, haram. Sebab ada 5 hari yang haram puasa. Pertama Idul Adha, 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah, ditambah dengan hari raya Idul Fitri, 5 hari haram. Ada sebagian lagi ulama mengatakan tambah 1 lagi, yang satu bilang makruh, satu bilang haram, yaitu Yaumun Syak, hari ragu-ragu. Apakah ini masih Syakban, apakah ini sudah Ramadan? Hari ragu-ragu itu masih 29 Ramadan atau sudah 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Ramadan, ragu-ragu. Hari ragu-ragu tidak boleh puasa. Jadi kalau dengan itu 6. Barang siapa yang setiap hari puasa kecuali 6 itu, ada yang bilang 5, dia nggak puasa 5 hari itu dia nggak puasa. Tapi setelah itu dia puasa setiap hari, maka dia halal, tidak berdosa. Itu halal, boleh, tidak termasuk puasa sepanjang tahun yang diharamkan. Tapi kalau terus semua Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik puasa semua, maka haram hukumnya. Begitu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Jadi yang satu mau puasa nggak buka-buka setiap hari. Wa qala akharu, berkata sahabat Nabi yang muda ini yang ketiga, ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abadan. Aku lain pula yang satu ini katanya. Aku akan menghindarkan wanita. Tidak mau dekat-dekat dengan perempuan. Ya, a'tazilun nisa, aku akan menghindarkan diri daripada dekat dengan seorang wanita. Dan aku tidak akan kawin selama-lamanya. Jadi apa namanya itu? Istilahnya kalau nggak kawin itu apa namanya? Ya kalau sekarang namanya jomblo. Nah istilahnya itu, kalau pendeta-pendeta Kristen itu Katolik, nggak ada istilahnya, lupa istilah Inggris. Tidak mau kawin selama-lamanya. Jadi yang satu bilang nggak akan tidur malam, sholat sepanjang malam, yang satu bilang puasa setiap hari, yang satu bilang tidak mau kawin. Faja'a ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendengar ada 3 orang ngomong begitu. Maka Nabi datangi dia 3 itu. Nabi datangi 3 orang sahabat itu. Faqala, dan Nabi bersabda, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamu 3-tiganya yang ngomong begini itu. Yang nggak mau tidur malam, puasa terus sholat sepanjang malam, yang puasa tiap hari, yang nggak mau kawin, membujang seumur hidup. Kamu yang ngomong itu. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Adapun aku, kata Nabi,
Aku adalah orang yang paling takut sama Allah. Ada lebih takut sama Allah umat Islam ini kecuali aku, kata Nabi. La akhsyakum lillahi, paling takut akulah kepada Allah daripada kamu semua. Wa atqakum, dan daripada semua termasuk kamu yang tiga-tiga ini, aku yang paling takwa kepada Allah. Marah Nabi ini kayaknya. Lakinni asum wa aftiru, tetapi begitu pun aku ini puasa dan berbuka. Jadi enggak tiap hari aku puasa. Jadi meskipun Nabi nggak melarang, tapi dari bahasa ini udah kelihatan Nabi nggak setuju gitu. Kau jangan begitu, sedangkan aku aja begini, apalagi kamu, ngapain kamu lebih hebat dari saya, kira-kira begitu. Bahasa ini bahasa balaghah, ini bahasa halus. Nabi itu puasanya itu Senin Kemis. Senin Kemis. Berarti 1 bulan berapa hari? 8. Terus 3 hari tiap tengah bulan puasa bid. 12, 13, 14 atau 13, 14, 15. Berarti berapa hari? 11. Dari 29 hari 1 bulan, Nabi itu puasa 11 hari. Hampir separuh ya. Sebetulnya udah hampir kelang-kelang ini udah itu. Ditambah lagi puasa Sya'ban, puasa Rajab, puasa Dzulhijjah, puasa 6 ya. Itu Nabi dengan Nabi Daud nggak kalah. Cuman bedanya Nabi Daud itu kelang-kelang hari, Senin puasa, Rabu, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, itu Nabi Daud kelang-kelang hari. Kalau Nabi Muhammad tidak kelang-kelang hari, tapi kalau di total setahun, separuh tahun juga. Betul? Separuh tahun juga Nabi puasa. Cuman modelnya aja beda Nabi dengan Nabi Daud. Kalau jumlah banyak harinya, nggak kalah Nabi Muhammad puasa dengan Nabi Daud. Tapi Nabi nggak suka kalau ada orang yang puasa tiap hari. Lakinni asumu wa uftiru, aku ini puasa tapi aku juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku ini sholat, kata Nabi, malam, tapi aku juga tidur. Tidur. Nabi itu separuh malam sholat, separuh malam tidur sebagian, sepertiga malam sholat, tidur sebagian. Imam Hambali malam sholatnya 300 rakaat. Imam Hambali udah umur 83 tahun, dipukuli sama rajanya, dipukuli. Akhirnya beliau sholat 1 malam cuma bisa 150 rakaat. Umur 83 tahun sudah dipukuli. Beliau itu nggak mau tunduk dengan penguasa. Akhirnya dicambuk, dihukum cambuk depan orang banyak. Dipukuli, cambuk. Cambuk itu, yang tukang cambuk itu sekolah, bukan asal-asal cambuk begitu. Kata guru saya Azra'i Abdul Rauf, itu tukang cambuk itu kalau 30 kali cambuk itu bekasnya 15 di badan itu, sampai mati nggak hilang. Cara nyambuknya begini, dari bawah baru dari atas, di tempat yang sama cabut itu kulitnya, tercabut kulitnya itu kan. Orang dari bawah satu ceret luka kan, baru dari atas, jadi bekasnya itu sampai mati nggak hilang. Gitu mencambuk itu, bukan kayak kita nyambuk cetak gitu. Nyambuk itu ada sekolahnya. Sekarang di Inggris itu sekolah nyambuk itu. Imam Hambali itu dicambuk, dibuka bajunya, tinggal pakai celana yang panjang yang kayak saya pakai celana itu. Dia pakai ikat, pakai tali diikat, diikat tangannya, dicambui depan orang banyak, depan masjid. Tiba-tiba waktu dicambuk itu putus tali celana Imam Hambali, putus talinya, dia nggak bisa perbaiki, tangannya diikat, melorot itu kain, apa celananya itu melorot. Itulah Imam Hambali nangis. Waktu dicambuk dia nggak nangis, tapi ketika celananya lepas beliau nangis. Ya Allah, seumur hidup nggak ada orang yang pernah melihat aurat saya. Hari ini kalau celana ini lepas,
Segini banyak orang melihat auratku, betapalah malunya aku di hari kiamat. Kalau aku jumpa dengan engkau ya Allah. Tiba-tiba keluar tangan dari emas, mengikatkan celananya itu. Dilihat sama semua orang tuh ada tangan terbuat dari emas, mengikatkan celananya itu rapi diikat. Gitu orang-orang dulu. Dan sampai mati beliau tidak mau kompromi dengan penguasa. Padahal penguasanya itu khalifah-khalifah orang-orang soleh. Nah, ada yang bilang Imam Hambali ekstremis, radikal. Wa atazawwaju, dan aku pun menikah juga, kata Nabi. An-nisaa, dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari. Siapa yang benci dengan sunnahku, orang itu bukan bagian daripada umatku. Jadi jangan benci sama sunnah Nabi. Kalau kita sudah tahu sunnah Nabi, meskipun kita nggak melakukannya karena hukumnya sunnah, mulut jangan menghina. Nanti dicoret Nabi, kok bukan umatku. Sial banget, ya nggak? KTP Islam, kubur di kuburan orang Islam, ya nggak? Disolatkan jenazahnya cara Islam. Giliran di akhirat baris dikeluarkan. Kau keluar. Gara-gara apa? Benci sama satu sunnah Nabi. Jangan. Kalau kita nggak mau nikah sampai mati, tidak berdosa. Karena nikah tidak wajib. Tapi jangan menghina orang yang nikah. Paham? Nikah itu mubah, mau nikah silakan, nggak mau nikah. Banyak juga sahabat Nabi yang nggak nikah. Uqbah bin Amir nggak nikah, Abu Darda nggak nikah. Banyak sahabat Nabi yang tidak nikah. Di dalam kitab Al-Bayan, Syekh Imroni jilid 9 dijelaskan ada banyak sahabat Nabi tidak kawin. Jadi kalau begitu gimana kita malam? Sebaiknya kita malam tidur sepertiga malam kita bangun. Orang yang terbaik itu yang tidurnya cepat dan bangunnya cepat. Jadi kalau bisa habis Isya siap-siap tidur. Makruh bicara-bicara, ngobrol-ngobrol habis Isya. Makruh. Jadi kalaupun mau bicara-bicara habis Isya yang penting-penting saja. Ini kadang-kadang kita ini nggak ngerti nih. Apalagi malam Ahad, malam Sabtu. Cari kafe, ngobrol-ngobrol sampai pagi. Nanti sholat subuhnya entah ada entah enggak. Kadang duduk di kaki lima, cuma duduk di kaki lima. Geng motor itu apa namanya? Grup motor Yamaha, baris. Itu duduk di kaki lima, ngerokok sampai pagi. Ngobrol-ngobrol entah apa yang diobrolkan, makruh. Nah, jadi sebaiknya bagaimana? Habis Isya siap-siap tidur. Supaya apa? Supaya cepat bangun. Kalau tidurnya jam 9, jam 1 udah muak itu tidur. Udah bosan, betul nggak? Ini tidur-tidurkan pun nggak tidur lagi. Nah, biasakan tidur jam 9, bangun jam 1. Begitu. Ada kawan saya itu tidur jam 12, jam 2 sudah tahajud. Ada juga. Tahan. Ini satu Imam Hanafi kan pernah tidur malam, ya kan? Tapi kalau kita model manusia biasa, nggak ada lebih-lebihnya, udahlah tidur cepat, sepertiga malam bangun. Yang terbaik itu sholat, kalau di Jakarta sholat tahajud itu jam 2, 3, jam 2, jam 3. Ternyata oksigen itu full, penuh. Dalam timbangan terbaik adalah pada saat dini hari itu jam 2, jam 3 itulah oksigen sedang penuh di bumi. Jadi kalau kita bangun, wudu, terus kita sholat, kita menerima resapan oksigen yang penuh itu. Karena kita aktif. Kalau orang tidur kan sedikit aja dia. Sedikit aja. Jadi kalau orang yang rajin tidur, otaknya agak beku itu. Oksigennya kurang. Jam 2, jam 3 bangun sholat. Dan rambut kita jangan gondrong. Gondrong itu nanti kurang oksigen tuh. Makanya banyak kata-katanya yang aneh-aneh itu. Nabi nyolong jambu lah, macam-macam itu. Jangan gondrong. Kita sunnah qasrah, pendek rambut. Kalau enggak botak sekalian.
qaza, apa namanya? Bukan qaza, halak. Kalau qaza makruh. Qaza itu sebagian dibotak, sebagian dikuncung. Kayak jin Baghdad itu. Nggak suka Rasulullah yang begitu. Kalau mau cukur semua, halak namanya. Kalau mau kosor saja, digunting saja, tidak dicukur. Saya kosor, kecuali umroh. Kalau umroh saya halal, buang semua. Kalau nggak umroh, saya kosor saja, gunting saja gunting. Mencoba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah ini saya ingat Bu Punsu. Dulu saya baca Kopingho. Salah satu karangan Kopingho itu Bu Punsu. Pendekar sakti tanpa nama. Bu Punsu itu orang yang tidak punya nama, tidak punya gelar. Jadi kalau ditanya orang, siapa gelarmu? Pendekar bodoh, pendekar sakti, ruyung emas, panas, dewa, kan gitu-gitu ya. Semua ada gelarnya, apa julukannya. Kalau dia, siapa namamu? Bu Punsu. Orang yang nggak punya kepandaian apa-apa. Bu Punsu. Dia punya murid pendekar bodoh. Oh, namanya pun lucu, pendekar bodoh. Yang bawa muridnya Anginiochu, pendekar wanita baju merah, ama merah i baju. Jadi Niochu ini, Anginiochu bawa seorang anak terlantar gitu. Jadi muridnya Anginiochu. Kata Bu Punsu, sudah kamu tinggal sini aja jadi murid saya, jadi gak berguru sama kakeknya. Kamu itu cerdas, karena dari kecil digondol aja. Jadi rupanya kepalanya banyak boroknya, digondol aja dari kecil gondol. Karena digondol banyak oksigen masuk ke otaknya. Jadi cerdas. Nah, itu menurut Bu Punsu. Berarti kalau gondrong goblok. Kata Bu Punsu, jangan marah sama saya. Nah, ini yang saya mau beritahu. Sholat itu kalau bisa sepertiga malam, jam 2 sudah mulai kalau di Jakarta, sampai azan subuh. Sunnah setelah azan pertama tidur sejenak, baring dengan lambung kanan, tangan di sini, yang satu di sini. Setelah azan pertama menunggu azan kedua, Rasulullah berbaring. Nah, sunnah. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua sekitar 45 menit. Azan pertama fajar kadzab, fajar dusta. Azan kedua fajar sodik, fajar beneran. Yang satu nggak pakai as-sholatu khairum minan naum, yang azan kedua pakai as-sholatu khairum minan naum. Kadang-kadang orang bikin azan 2 kali pakai as-sholatu khairum minan naum, kita loncat. Saya baru aja 4 hari yang lalu kurang lebih itu, saya pergi ke Takengon. Baru sampai ke Takengon jam 2 malam. Langsung lurusin badan tidur. Alhamdulillah enak, dingin. Takengon kan dingin, banyak kopi. Saya dingin tidur. Tiba-tiba dengar azan. Duduk. Jam 5 kurang 10. Saya loncat lah terus, siap-siap. Asisten saya Datuk Ahmad udah bangun juga. Saya ketuk pintunya, dia udah bangun. Ayo jalan ke masjid. Depan tuh ada masjid besar, masjid raya. Kami nginap di rumah bupati. Sampai situ udah sholat sunat, nunggu. Kok azan? Saya bilang, tuh baru jam 5 kurang 5. Di Medan aja subuhnya 5.20. Apalagi di Aceh. Berarti azan pertama itu. Bener, kalau tahu gitu tidur lagi tuh. Bener azan pertama rupanya. Jam 5:20 baru azan kedua. Kenapa kita sampai loncat? Karena azan pertamanya pakai as-sholatu khairum minan naum. Kalau enggak kan kita ngerti, oh belum, ntar aja dah 40 menit lagi, begitu. Nah, jadi ini tentang sholat dan puasa kelang-kelang hari. Ini yang ngomong saya akan puasa seumur hidup dalam syarah hadis Bukhari disebut namanya Abdullah bin Amru bin As, gubernur Mesir. Bapaknya gubernur Mesir. Abdullah bin Amru bin As. Akhirnya dia bilang, gimana saya nih mau puasa tiap hari nggak boleh, terus apa yang saya buat? Kau puasa 3 hari tiap bulan. Sedikit, terlalu sedikit. Kalau begitu kamu puasa tambah Senin Kemis. Jadi berarti Senin Kemis 8 tambah tengah bulan 3, 11. Masih sedikit, saya masih mampu. Akhirnya kata Nabi, kamu boleh puasa Nabi Dawud.
berkelang-kelang hari sepanjang umur sampai tua baru dia ngomong, betul Rasulullah, berat juga puasa seumur hidup kelam hari. Waktu masih muda nafsu, udah tua lemas juga. Paham? Begitu juga kawin itu satu aja lah. Saya masih kuat Pak. Ya umurmu masih 26. Nanti kalau umurmu 66 satu aja kamu udah geleng. Ini kadang-kadang ini pelajaran ini. Orang bilang saya masih sanggup kawin 4. Iya umurmu masih 26. Sampai 33 itu puncaknya. Laki-laki itu puncaknya itu 33 tahun. Saya merasakan umur 33 itu pagar rumah 120 cm diloncatin. Coba nggak dibuka pintu pagar, ngeloncat pagar, sok jago. Lihat sama bapak saya, nanti kau nyangkut di pagar. Umur 33 itu, saya naik haji jalan darat umur 33 tahun. Saking perkasanya waktu itu. Coba kalau waktu itu saya, udah masih hebat kok, kawin 4 aja. Nah sekarang, lihat istri udah membeli gitu-gitu. Ayo mas, capek. Pakai kuku Bima TL mas. Mencret, perutnya udah gak kuat. Keterlaluan pun jangan. Terlalu lemah juga jangan. Tapi sedang saja. Ini hadis Bukhari, Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 101. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tamassaka bi sunnati inda fasada ummati falahu ajru syahid. Barang siapa berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, ketika umatku waktu itu sudah rusak. Jadi umat Islam ini bakal rusak nih. Inda fasada ummati atau inda fasadi ummati, ya, di tengah-tengah umat sedang rusak. Jadi umat Nabi bakal rusak. Sekarang ini udah rusak belum? Allah Akbar. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi, di tengah-tengah umatku yang sudah rusak, meninggalkan sunnah, bangga dengan agama lain, kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita dapat pahala syahid di sisi Allah SWT. Sekarang ini udah zamannya orang nggak bangga lagi dengan Islam. Jangankan dengan sunnah, dengan Islam orang nggak bangga lagi. Kayak jenggot dihina sama dia, kambing, pakai serban, sok suci, pakai jubah dibilangnya daster, celana cingkrang dibilangnya radikal. Giliran hari Natal di altar gereja dia minta surga Firdaus. Coba benci sama sunnah Nabi, tapi di altar gereja hari Natal di belakang ada salib, dia doa minta surga Firdaus. Ilahi las tulir firdausi a'la. Wahai Tuhanku, aku nggak pantas masuk surga Firdaus. Emang. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku nggak kuat kalau harus menghadapi diam dalam neraka, nggak sanggup. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Anugerahkan kepadaku, terimalah taubatku ya Allah, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafirul dzambil azim. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun dosa yang besar-besar dari hamba. Kalau dibacakan syair itu bagus, syair Abu Nawas yang ngarang katanya. Tapi kalau dibacanya di altar gereja gimana sih? Di depan salib, di podium kehormatan pendeta. Nggak pede kau sama agama.
Orang pakai serban jubah udah jelas-jelas sunnah, hadis-hadisnya berserak-serak, kau caci-caci sunnah Nabi itu. Kalau kamu nggak mau amalkan nggak apa-apa, tapi mencaci sunnah dan mengamalkan agama lain bagaimana? Azan di gereja, ada pohon apa itu? Natal, hari Natal, lagi perayaan Natal, azan, hayya 'alas shalah. Siapa yang mau sholat? Nggak mau lagi, udah nggak mau berpegang teguh sama sunnah Nabi, merendahkan agamanya lagi. Sunnah Nabi ini banyak. Makan dengan tangan kanan sunnah Nabi, betul. Makan baca bismillah sebelum makan sunnah Nabi. Makan duduk sunnah Nabi. Cuci tangan sebelum makan sunnah Nabi. Cuci tangan setelah makan sunnah Nabi. Tidur miring kanan sunnah Nabi, betul nggak? Nah, apalagi baca doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Waktu mau campur sama istri udah panas masih sempat Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton. Sunnah Nabi, betul nggak? Banyak kali sunnah Nabi. Ambillah yang mana bisa kita amal, pegangi teguh, nanti dapat pahala syahid. Sekarang sunnah yang ditinggalkan sahabat oleh orang-orang, sunnah Nabi yang ditinggalkan orang sekarang apa coba? Pertama, sholat berjemaah, ya kan? Sunnah Nabi. Orang nggak sholat berjemaah, kita pakai itu. Satu kampung tuh kalau kita sendiri yang sholat berjemaah, kita dapat pahala syahid. Ketika orang rusak nggak ada mengamalkan sholat berjemaah, padahal sholat berjemaah ke masjid itu sunnah Nabi, kita mengamalkannya, kita dapat syahid. Apalagi sunnah Nabi yang ditinggal orang sekarang, piara jenggot, goblok piara jenggot, gimana orang mau piara jenggot? Sunnah Nabi, orang lain nggak mau piara jenggot, kita piara jenggot, itu mati syahid, dapat pahala mati syahid kita. Apalagi yang sunnah Nabi ditinggalkan orang sekarang, makan duduk, pesta orang kaya di hotel bintang 4, makannya berdiri. Namanya ala Prancis, apa namanya? Ala Prancis, makan saya nggak mau makan, itu ala sapi. Yang makan berdiri sapi. Itu sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan orang. Dari sekian ribu pengunjung semua makan berdiri, kita ambil makanan, kita duduk jongkok di sudut makan jongkok. Kita dapat pahala syahid. Sebab berpegang teguh dengan sunnah Nabi ketika orang sudah rusak. Orang minum berdiri, kita duduk jongkok. Saya lihat Sandiaga Uno, fotonya waktu kampanye, dia minum, dia jongkok. Itu kalau mati dapat pahala syahid. Ulama aja sekarang ceramah di mimbar minum tangan kiri berdiri. Ulama penceramah minum berdiri di podium, nggak mau jongkok dia, duduk nggak mau. Sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan. Apalagi sunnah Nabi yang ditinggalkan? Makan sedikit. Oh, Nabi makan sedikit, Nabi makan. Nah, siapa yang sanggup ketika orang sekarang makan? Orang sekarang makan nggak mau sedikit, Pak. Udah jumlahnya banyak. Mukhtalifun alwanuh. Warnanya banyak. Soto aja 3, sate 4, sate ayam, sate kambing, sate telur. Sate usus, sate lidah. Makan sedikit dan sederhana itu sunnah Nabi. Sekarang tinggal orang. Dulu saya ingat orang sakit, kawan-kawan saya sakit, seminggu nggak sembuh, panas demam. Ibunya masak nasi, bikin urap, ambil ikan kresek yang kecil-kecil, yang itu yang paling murah, digoreng pakai tepung jagung, terus dilebus telur, belah 8. Belahnya pakai benang, kalau pakai pisau pecah. Pakai pisau cuma bisa belah 4. Saking miskinnya mau kenduri, telur belah 8. La ilaha illallah. Orang datang bawa 1 bungkus, makan dengan bahagia satu keluarga. Orang bersyukur. Sederhana, itu sunnah Nabi. Sekarang coba berani nggak
ngundang khitanan anak kita, lauknya telur. Sebutin seorang. Berani nggak? Kalau saya berani mungkin, tapi belum pernah saya buat. Kalau nggak ada uang saya berani ya. Tapi yang diundang pun marah. Cuman telur aja sok ngundang, bikin kentut kita bawa aja ya. Jadi sunnah Nabi sederhana makan itu sudah hilang. Kalau kita bisa menghidupkannya, maka kita kalau mati dapat pahala mati syahid. Sebetulnya kalau kita makan sederhana, minum sederhana, pakaian sederhana, yang penting yang pokok-pokok aja kita penuhi, kita nggak mungkin terlalu miskin lah. Yang bikin kita terlalu miskin karena banyak sekali perbelanjaan yang tidak penting. Pulsa, rokok 40.000 sebungkus. Coba kalau udah mahal rokok 40.000 sebungkus masih merokok juga, memang bapak sontoloyo betul itu. Ya, anaknya kurang gizi. Berapa dulu di TV ada anak kurang gizi, babynya kurang gizi. Datang TV, anak bapak kurang gizi. Ini tanggung jawab presiden. Masih zaman Pak SBY itu. Beres melihat ini anak saya kurang gizi. Langkah sedihnya saya. Anaknya kurang gizi, dia merokok. Sebatang rokok udah bisa beli 3 telur burung puyuh. Seandainya rokoknya itu diberhentikannya, dibelinya telur puyuh, anaknya nggak kekurangan gizi. Dia merokok, anaknya kurang gizi. Yang salah SBY, sontoloyo betul tuh bapaknya. Ketika hidup sederhana itu sunnah Nabi yang sudah ditinggal, kalau kelihatannya ringan ya, tapi kata Nabi kan nggak peduli. Pokoknya asal sunnah Nabi dipegang teguh, waktu orang sudah rusak dia sendiri bertahan, dia mati dapat pahala syahid. Emang sunnah Nabi itu berat-berat, ada yang berat, ada yang ringan. Yang mana pun kita pegang aja lah, semampunya kita. Pakai baju putih itu kan sunnah Nabi. Pakai baju putih. Kenapa baju putih aja kau pakai? Sunnah Nabi. Orang lain warna-warni. Kadang-kadang sholat pakai batik. Batiknya itu rumit. Yang di belakangnya sholat lihat bajunya. Ini kayak mana bikinnya ini. Baru kita tahu kan kenapa warna putih kesukaan Allah, pakailah baju putih. Karena baju putih itu tidak menimbulkan perhatian bagi orang yang melihatnya. Oh ya putih, udah. Coba bikin itu batik gambar macan misalnya. Loh kita ngomong sama dia lihat giginya ngeri juga. Apalagi sholat, Allahu Akbar. Nah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, kita nggak pakai yang begitu-begitu. Sementara orang sudah pakai begitu-begitu, kita mati dapat pahala syahid. Alangkah mudahnya sebetulnya mendapatkan keuntungan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah sunnah Nabi yang banyak-banyak itu. Matilah dengan sunnah Nabi, kita dapat pahala syahid. Mudah-mudahanlah ada manfaatnya. Terus mengaji, jaga diri, tutup tabir. Insyaallah pengajian ini barokah di sisi Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.